Shalom, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kesempatan hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk ibadah di rumah kita masing-masing. Saya percaya sidang jemaat Tuhan saat ini dalam kondisi kesehatan yang baik, yang sehat, dan saya juga percaya setiap kebutuhan yang diperlukan oleh sidang jemaat Tuhan juga dicukupkan oleh Tuhan. Kita bersama-sama bersyukur pada saat ini juga kita masih dilayakkan oleh Tuhan untuk menghampiri tahtanya, dan sesaat lagi kita akan merenungkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur di hadirat-Mu. Kesempatan hari ini Tuhan, kami boleh masuk di dalam ibadah kami di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur di tengah situasi seperti ini kami masih dapat dimampukan, dilayakkan untuk datang menghampiri tahta-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, sesaat lagi kami akan bersama-sama merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, buka hati dan pikiran kami, biarlah firman yang akan kami renungkan bersama-sama pada kesempatan hari ini dapat menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami bersama dengan-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bersabdalah kepada kami semua ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Ya, saat ini kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dari Kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal yang ke-46. Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai 12. Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Mazmur 46 ayat 1 sampai 12. Jika sidang jemaat sudah menemukan perikop yang akan kita baca, kita akan baca ayat demi ayat ini bersama-sama. Baik, saya akan membaca perikopnya, nanti kita akan baca ayatnya bersama-sama. Allah kota benteng kita, 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamat, nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang, Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini dengan satu tema, yaitu Allah kota benteng umatnya. Allah adalah kota benteng umatnya.
Berbicara tentang benteng, di zaman dahulu setiap kota itu pasti memiliki benteng. Pintu gerbang kota dan juga tembok yang mengelilingi kota itu, tujuannya adalah supaya kota tersebut terjaga aman dan terlindungi dari serangan musuh. Tapi bagaimanapun juga, perlindungan dan penjagaan dari atau oleh manusia itu terbatas adanya. Tidak 100% dapat memberikan jaminan perlindungan, jaminan keamanan yang sangat sempurna. Kalau kita buka dalam kitab Mazmur juga 127, di sana dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Mazmur pasal 46 ini ditulis oleh Bani Korah. Bani Korah dalam nyanyiannya menyatakan bahwa kota benteng orang percaya adalah Tuhan. Dialah bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Artinya adalah ketika kita masuk ke kota benteng perlindungan itu, kita akan beroleh jaminan perlindungan, jaminan keamanan, jaminan ketenangan. Karena Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Sesuai dengan Mazmur pasal 46 ayat yang ke-6. Adakah tempat di dunia ini yang dapat menjamin keamanan dan perlindungan bagi manusia? Tidak ada. Di masa sekarang ini banyak orang mengalami ketakutan yang luar biasa karena goncangan terjadi di mana-mana. Goncangan saat ini yang paling besar adalah terkait virus corona, COVID-19. Namun kita sebagai orang percaya, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, karena kita punya kota benteng yang luar biasa, yaitu ada di dalam Tuhan. Sekalipun musuh menyerang, sekalipun setiap hari kita disuguhi berita-berita di TV yang sangat menggemparkan, tapi perlindungan yang dari Tuhan itu selalu disediakan bagi umatnya untuk dapat membuat kita merasa tenang, merasa aman, merasa tentram, dan merasakan damai sejahtera dari Tuhan yang luar biasa. Tuhan sebagai kota benteng berarti Dia adalah tempat perlindungan dan kekuatan bagi kita. Ada banyak orang mengeluh, ada banyak orang berputus asa karena merasa sudah tidak kuat, merasa sudah tidak sanggup, dan tidak mampu lagi menanggung beban berat hidup ini yang teramat berat. Dalam kondisi seperti ini, seharusnya kita mencari Tuhan, bukan menempuh atau mencari cara-cara instan dengan melakukan tindakan kompromi dengan dosa, alias berbuat nekat. Solusi atau jalan keluar tidak kita dapatkan kalau kita mencari solusi di luar Tuhan. Karena solusi yang paling aman, solusi yang paling terpercaya itu hanya ada di dalam Tuhan. Situasi sekarang membuat kita menjadi bisa sangat cemas, bisa sangat takut. Tapi firman Tuhan pada saat ini meneguhkan iman kita bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita muliakan, itu adalah kota benteng perlindungan kita. Kota benteng perlindungan kita. Oleh sebab itu, melalui
perenungan kita akan kebenaran firman Tuhan ini, mengapa Allah itu menjadi kota benteng umatnya? Ada dua alasan mengapa Allah ini menjadi kota benteng umatnya. Yang pertama, alasannya ada di ayat yang kedua. Di sana dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Apa yang dapat kita pelajari di sini? Alasan yang pertama yaitu karena Allah adalah tempat perlindungan kita. Karena Allah adalah tempat perlindungan kita. Ketika umat Israel menyeberangi sungai Yordan menuju ke Kanaan di tanah perjanjian, Tuhan memerintahkan mereka untuk membangun sebuah kota perlindungan. Tujuannya adalah supaya jika ada orang Israel yang tanpa sengaja membunuh seseorang, orang Israel tersebut dapat melarikan diri dan berlindung di dalam kota perlindungan. Di dalam kota perlindungan tersebut, orang ini terselamatkan dari bahaya. Tuhan adalah kota perlindungan bagi kita. Tuhan adalah kota perlindungan bagi orang yang percaya kepadanya. Tuhan adalah menara yang kuat dan perkasa. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang berlari, dan orang tersebut menjadi selamat. Tapi bagi orang yang berlimpah harta atau kekayaan, seringkali yang menjadi perlindungan bagi mereka adalah kekayaannya. Sama seperti tertulis dalam Amsal 18 ayat yang ke-11. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Padahal Alkitab sudah memperingatkan kepada orang-orang kaya di dunia ini. Seperti dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 17. Agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah dalam kekayaannya yang memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Apapun yang ada di dunia ini tidak bisa kita harapkan. Hanya Tuhan yang sanggup menjamin hidup kita. Karena Tuhan sangat peduli hidup kita dan berjanji untuk membebaskan kita dari setiap masalah yang kita sedang alami. Ketika kita mengalami ujian pergumulan di dalam kehidupan kita seharusnya tahu bagaimana kita bereaksi. Yaitu kita harus terlebih dahulu lari kepada Tuhan. Maksudnya adalah datang langsung kepada Tuhan. Memakai iman kita untuk percaya dan bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berlindung dalam firman-Nya, berlindung dalam Tuhan, serta percaya kepada Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan atas permasalahan hidup kita. Raja Daud, sekarang Raja Daud, dia tahu bagaimana bertindak ketika dia melarikan diri dari Saul, dan dia bersembunyi di dalam gua. Tindakan Daud ketika berada di dalam kesesakannya adalah menguatkan imannya kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Kita bisa melihat itu di dalam Mazmur pasal 57 ayat yang kedua.
Di sana dikatakan, kasihanilah aku, ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamu lah jiwaku berlindung, dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Raja Daud aja tahu bagaimana dia harus berlindung. Bagaimana dengan kita? Dalam setiap keadaan kita harus percaya kepada Tuhan dan menjadikannya sebagai tempat perlindungan kita. Itu adalah alasan yang pertama mengapa Allah itu menjadi kota benteng kita. Allah itu menjadi kota benteng bagi umatnya, yaitu karena Allah tempat perlindungan kita. Itu tadi adalah alasan yang pertama. Sekarang kita akan melihat alasan kedua, mengapa Allah itu menjadi kota benteng bagi umatnya. Alasan yang kedua ada di dalam ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 dalam Mazmur 46 ayat 12 di sana dikatakan, Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Alasan yang kedua, mengapa Allah itu adalah kota benteng bagi umatnya, yaitu karena Allah yang menyertai kita. Allah yang menyertai kita. Sama seperti nats pembimbing yang kita baca dalam Ibrani 13 ayat yang ke-5b. Tentu sidang jemaat sudah hafal semua ini. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini adalah janji Tuhan bagi setiap umatnya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita memiliki Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Dimanapun kita berada, Tuhan itu selalu ada. Sama seperti renungan yang saya bagikan ke jemaat di dalam grup. Renungannya adalah tentang Jehovah sama. Jehovah sama, yang artinya Tuhan itu maha hadir. Dia selalu ada dimanapun kita berada. Betapa mengagumkan janji Tuhan ini, bahwa Dia selalu hadir dan Dia selalu menyatakan penyertaannya atas kita, setiap umat-umatnya. Tidak ada pemimpin agama manapun yang berjanji dan memberikan jaminan akan penyertaan kepada umatnya seperti Kristus. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, ada salah satu kalimat yang sungguh sangat luar biasa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Di kalimat terakhir itu dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa, dan ketahuilah aku, itu adalah Tuhan sendiri, menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Janji penyertaan Tuhan bagi setiap umatnya senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sungguh sangat luar biasa janji Tuhan yang menyertai umatnya. Janji Tuhan itu tidak pernah diingkari. Ketika di awal diutus Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, ya. Musa sempat menolak karena Musa merasa tidak mampu, dan juga Musa merasa tidak cakap untuk bicara. Tapi Tuhan menguatkannya.
Dalam kitab Keluaran pasal 4 ayat yang ke-12 di sana dikatakan, "Pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Sungguh sangat luar biasa penyertaan Tuhan terhadap Musa. Kalau kita melihat lagi penyertaan Tuhan terhadap bangsa Israel ketika menempuh perjalanan dari Mesir mau menuju ke tanah Kanaan, di padang gurun, Tuhan menyatakan penyertaan, Tuhan menyatakan perlindungannya bagi umatnya, yaitu melalui tiang awan dan tiang api. Ketika bangsa Israel juga mengalami ketakutan karena dikejar oleh pasukan dari Firaun, sedangkan di hadapan mereka itu adalah laut berau, Tuhan juga ada di sana. Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan beserta dengan mereka dan Tuhan menolong mereka. Sungguh sangat luar biasa penyertaan Tuhan bagi setiap umatnya. Sampai kesudahan zaman ini, janji Tuhan tidak pernah berubah, akan tetap menyertai umat-umatnya. Tidak perlu kita takut menghadapi situasi apapun, karena dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10 di sana dikatakan, "Sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku ini Allah, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Ini janji Tuhan. Orang percaya tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Karena itu, tetaplah kuat di segala situasi, dan kita harus percaya bahwa Allah adalah kota benteng bagi kita, di mana Allah itu adalah tempat perlindungan kita, dan Allah itu yang selalu senantiasa menyertai kita. Oleh sebab itu, firman Tuhan meneguhkan kita semua pada kesempatan pagi hari. Di tengah situasi yang saat ini terjadi di bangsa kita, biarlah kita selalu berlindung hanya di dalam kuasa Tuhan. Sebab perlindungan di dalam kuasa Tuhan itu sungguh sangat sudah terbukti. Allah selalu menyertai setiap umat-umatnya. Demikian firman Tuhan yang bisa kita renungkan pada kesempatan pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini dapat menjadi kekuatan dalam hidup kita. Amin. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur firman-Mu meneguhkan iman kami bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan itu adalah kota benteng bagi setiap umatnya. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan adalah tempat perlindungan bagi kami. Tuhan adalah kota benteng bagi kami. Tuhan yang selalu menyertai di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, di tengah situasi yang terjadi di bangsa ini, kami dapat selalu memandang Tuhan. Kami dapat selalu hanya fokus kepada Tuhan, sebab hanya Tuhan yang dapat kami andalkan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus pada saat ini untuk seluruh sidang jemaat Tuhan di KM Ebenezer tempat ini.
Tuhan Yesus yang akan terus memberkati, terus menyertai di dalam setiap kehidupan kami, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Tuhan yang selalu membentengi kami, memberikan kami kekuatan, kesehatan, imunitas yang kuat untuk tetap dapat beraktivitas, berkegiatan hanya bersama denganmu ya Tuhan. Tuhan juga yang akan mencukupkan segala kebutuhan yang kami perlukan. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah kiranya juga Tuhan yang akan terus memberkati setiap sidang jemaat Tuhan dimanapun berada, baik itu yang ada di rumah di dalam setiap kegiatan maupun aktivitas, maupun juga yang harus ada di tempat pekerjaan mereka. Tuhan yang akan tetap terus menjaga dan melindungi. Sebab firman meneguhkan kami pada saat ini bahwa Allah adalah kota benteng bagi umatnya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap anak-anak yang harus belajar di rumah. Tuhan juga memberkati setiap anak-anak di tempat ini, memberikan kekuatan kesehatan, imunitas yang kuat bagi mereka. Sukacita, damai sejahtera Tuhan juga limpahkan bagi mereka ya Bapak. Terpujilah namamu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus bagi gedung gereja konsistori pastori beserta fasilitasnya. Kiranya Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Biarlah malaikat-Mu Tuhan Yesus yang akan terus menaungi dan menjaga gedung gereja kami ini. Terpujilah namamu Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus pada saat ini juga bagi Ibu Henry Tobing yang saat ini dalam proses mengandung. Biarlah kiranya Tuhan memberkati ibu dan anak yang ada dalam kandungan. Tuhan memberikan kekuatan kesehatan, Tuhan memberikan imunitas yang kuat bagi Ibu Tobing juga ya Bapak. Dan biarlah kiranya Tuhan setiap makanan minuman yang dikonsumsi itu dapat menjadi kekuatan kesehatan bagi Ibu Tobing dan juga anak yang ada dalam kandungan. Tuhan berkati di dalam nantinya proses persalinan. Tuhan yang akan selalu menyertai, memberikan kekuatan dan kesehatan bagi hamba-Mu. Dan yang dibutuhkan untuk proses persalinan, kami percaya Tuhan telah menyediakan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga berdoa Tuhan Yesus dan tetap berseru kepada Tuhan bagi keluarga Bapak Jimmy Ginting dan juga keluarga Bapak Dewo yang merindukan kehadiran anak laki-laki maupun anak perempuan di tengah kedua keluarga ini. Tuhan yang akan memberikan kekuatan, memberikan kesabaran bagi kedua keluarga ini untuk menantikan janji Tuhan. Kami tetap berserah kepada-Mu Tuhan bahwa janji-Mu ya dan amin bagi kedua keluarga ini, dan mukjizat-Mu Tuhan Yesus dinyatakan bagi keluarga ini. Keluarga ini akan Tuhan anugerahkan anak laki-laki dan anak-anak perempuan tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan pada saat ini bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan bagi Presiden kami, Bapak Jokowi, dan juga Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Bersama para menteri, bersama pemerintahan daerah, bersama polisi, TNI, dan aparat yang lain. Biarlah kiranya Tuhan yang akan memberkati setiap jeri lelah mereka, memberikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka ya Bapak. Kami berserah kepada-Mu Tuhan, hikmat, marifat, kebijaksanaan Tuhan yang akan berikan bagi pemimpin kami, sehingga di dalam memberikan satu keputusan kebijakan Tuhan ada bersama dengan mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi setiap para tim medis yang ada, baik itu tim dokter, tim perawat, maupun juga relawan-relawan yang membantu di dalam garda terdepan
untuk membantu setiap para korban yang sudah terkena COVID-19 ini. Tuhan berikan kekuatan kesehatan bagi mereka. Tuhan berikan ketenangan, kesabaran, sukacita, damai sejahtera dalam hidup mereka. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga yang mereka tinggalkan di rumah. Biarlah kiranya Tuhan juga mencukupkan segala kebutuhan yang mereka perlukan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi setiap orang yang sudah terkena wabah virus ini, baik yang ODP, PDP maupun positif. Tuhan yang berkarya bagi mereka, Tuhan yang akan memberikan sukacita, kekuatan, semangat, damai sejahtera dalam hidup mereka. Biarlah setiap saudara-saudara kami ini Tuhan dapat memandang Tuhan sebagai Tuhan yang sanggup untuk menyembuhkan, sebab hanya Tuhan dokter dari segala atas dokter yang sanggup untuk menyembuhkan segala sakit penyakit yang ada dalam tubuh kami. Kami berserah kepada Tuhan Yesus. Biarlah juga Tuhan memberkati setiap orang-orang yang sudah sembuh dari virus corona ini. Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan juga bagi mereka. Biarlah juga Tuhan memberikan sukacita dan kekuatan, damai sejahtera juga dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan bagi setiap saudara-saudara kami yang saat ini sudah putus hubungan kerja. Biarlah kiranya Tuhan yang tetap memberikan kekuatan dalam kehidupan mereka, mencukupkan segala kebutuhan yang diperlukan di dalam keluarga mereka, di dalam pribadi mereka. Terima kasih Tuhan, kami berserah kepada Tuhan Yesus, sebab Tuhan yang tidak akan meninggalkan kami, Tuhan yang tidak akan membiarkan kami, Tuhan yang akan selalu menyertai di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan kesehatan bagi setiap saudara-saudara kami ini Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus bagi setiap kami umat-umat Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang ada di bangsa ini, untuk tetap berseru berdoa kepada-Mu Tuhan. Kami merindukan lawatan pemulihan-Mu Tuhan terjadi bagi bangsa kami. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, Tuhan yang akan menjamah bangsa kami. Sebab bangsa kami ini Tuhan ada dalam naungan-Mu Tuhan. Sebab bangsa kami ini Tuhan adalah genggaman tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berserah kepada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan bagi bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan tetap berserah berseru kepada-Mu Tuhan. Sebab kami hanya berlindung di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah setiap seruan doa kami yang kami panjatkan dan kami serukan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita masuk dalam doa penutup dan juga doa berkat, kita angkat satu pujian, lingkupiku dengan sayap. Dengan
kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk kasih setiamu, pimpinanmu, penyertaanmu di dalam kehidupan kami, terlebih lagi di dalam ibadah kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan telah memberkati dari awal sampai pada akhirnya. Dan biarlah firman-Mu yang telah kami renungkan bersama-sama, bahwa Allah adalah kota benteng bagi setiap kami. Ini dapat kami pegang dalam kehidupan kami, sebab perlindungan kami hanya ada di dalam naungan-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sesaat lagi kami akan melanjutkan di dalam setiap kegiatan maupun aktivitas kami. Kiranya Tuhan yang akan terus memberkati, menyertai, dan melindungi setiap kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat boleh saat teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.